Accounting Principle, kita masih di jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Contoh soal nomor 3. Perusahaan jasa perorangan yang diberi nama perusahaan jasa Nurma Anugrah Telaga yang dimiliki Tuan Rimdi telah menyusun neraca saldo pada tanggal 1 Juli 2022 sebagai berikut. Di sini neraca saldo per 30 Juni 2022 atau 1 Juli 2022. Saldo awal ya. Uang tunainya 15.800.000. Uang tunai di Bank Mandirinya 40.255.500. Piutang usahanya 5.200.000. Perlengkapan 1.200.000. Peralatan 8.100.000. Hutang dagang 3.800.000. Hutang bank 15 juta. Dan modalnya 51.750.500 rupiah. Adapun transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Juli sebagai berikut. Oke. Diminta buat jurnal umum dari transaksi-transaksi di atas. Kemudian diminta yang kedua diposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Kemudian susunan neraca saldo per 31 Juli 2022. Oke, tanggal 1 Juli 2022 01.07.22 dibayar sewa ruangan usaha selama periode Juli sampai dengan September 2022 sebesar 12 juta rupiah ditransfer melalui Bank Mandiri. Ini berarti jurnalnya adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka, posisi di debit 12 juta rupiah. Kemudian karena ditransfer melalui Bank Mandiri, maka jurnalnya adalah cash on Mandiri. Di kredit sebesar 12 juta rupiah. Kemudian lanjut, tanggal 3 Juli 2022 diterima piutang dari langganan sebesar 5 juta rupiah melalui Bank Mandiri. Di sini nomor 2, tanggal 3 bulan 7 2022. Jurnalnya cash on Mandiri sebesar 5 juta rupiah. Kemudian posisi kredit account receivable mengurangi piutang sebesar 5 juta rupiah karena piutangnya sudah kita terima. Tanggal 8 Juli 2022 dibeli perlengkapan kantor tunai dari toko makmur sebesar 1.200.000. Di sini supplies atau perlengkapan bertambah di debit 1.200.000 rupiah. Kemudian cash on hand berkurang sebesar 1.200.000 rupiah di posisi kredit. Lanjut, tanggal 10 Juli dicatat atas penerimaan penjualan jasa kepada langganan secara kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Tanggal
Nomor 4 tanggal 10 bulan 7 2022. Ini jurnalnya piutang usaha pada debit Rp6.500.000. Kemudian di sini service revenue atau pendapatan jasa posisi kredit Rp6.500.000. Dibayar kepada levaransir sebagai hutang sebesar Rp2 juta. Levaransir ini kayak distributor, kayak pemasok ya. Nomor 5 tanggal 15 Juli 2022. Account payable atau hutang usaha Rp2 juta di debit. Kemudian cash on hand di kredit sebesar Rp2 juta. Tanggal 17 Juli 2022. Nomor 6 17 Juli 2022, Tuan Rindi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Berarti di sini jurnalnya adalah Tuan Rindi drawing atau prive atau pengambilan pribadi sebesar Rp500.000. Ada cash on hand sebesar Rp500.000 di posisi kredit. 19 Juli 2022 telah diselesaikan pekerjaan atas langganan dengan biaya sebesar Rp17 juta diterima pada kas Bank Mandiri. Nomor 7 19 Juli 2022. Jurnalnya adalah cash on Mandiri sebesar Rp17 juta. Pada service revenue sebesar Rp17 juta. Ini diterima tunai ya teman-teman, tapi melalui Bank Mandiri. Tanggal 21 Juli 2022. Dibeli peralatan kantor berupa lemari, meja, dan kursi masing-masing 3 unit sebesar Rp16.500.000. Dibayar tunai sebesar Rp4.500.000 dan sisanya dibayar kredit. Ini jurnalnya equipment atau peralatan bertambah sebesar Rp16.500.000. Kemudian karena dibayar tunai sebesar Rp4.500.000, maka jurnalnya adalah cash on hand sebesar Rp4.500.000. Kemudian karena sisa dibayar secara kredit, maka di sini account payable atau hutang usaha sebesar Rp12 juta.
Nomor 9 tanggal 25 Juli 2022. Dibeli 1 unit kendaraan sepeda motor dengan harga 15 juta rupiah dari PT Honda dengan uang muka 7.500.000 rupiah dan sisanya dibayar 30 hari ke depan. Ini vehicle atau kendaraan di debat 15 juta rupiah. Kemudian karena dia dibayar uang muka 7.500.000 rupiah, di sini berarti cash on hand sebesar 7.500.000 rupiah. Dan sisa dibayar 30 hari ke depan. Berarti ini adalah payable atau hutang usaha sebesar 7.500.000 rupiah. 28 Juli 2022. Diterima jasa dari langganan sebesar 10 juta secara tunai. Cash on hand sebesar 10 juta rupiah. Pada pendapatan servis sebesar 10 juta rupiah. (29 Juli 2022) dibayar biaya iklan kepada surat kabar harian sebesar 1 juta rupiah. Di sini beban iklan sebesar 1 juta rupiah. Pada cash on hand-nya sebesar 1 juta rupiah. Ini cash on hand-nya bisa disebut dengan petty cash ya. Tanggal 30 Juli 2022 dibayar biaya serba-serbi sebesar 500.000 rupiah. Di sini jurnalnya miscellaneous expense atau biaya serba-serbi sebesar 500.000 rupiah. Pada cash on hand sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 31 Juli 2022 diterima uang dari langganan sebesar 3.500.000 atas transaksi 10 Juli 2022. Di cash on hand sebesar 3.500.000 rupiah. Pada piutang usaha sebesar 3.500.000 rupiah. Tanggal 31 Juli 2022 dibayar cicilan hutang bank sebesar 2.500.000 rupiah melalui kas bank Mandiri. Ini loan bank atau hutang bank sebesar 2.500.000 rupiah di debat. Kemudian cash on mandirinya dikredit sebesar 2.500.000 rupiah. Lanjut.
31 Juli 2022. Dibayar gaji karyawan bulan Juli 2022 sebesar 4 juta rupiah. Di sini salaris. Di sini beban gaji sebesar 4 juta rupiah di debit. Kemudian cash on hand sebesar 4 juta rupiah di kredit. Tanggal 31 Juli 2022, peralatan disusutkan sebesar 500.000 rupiah. Di sini akumulasi expense sebesar 500.000 rupiah. Ini equipment ya, equipment pada sebesar 500.000 rupiah. Ini nomor 15 tanggal 31 Juli 2022. Kendaraan disusutkan sebesar 480.000 rupiah. Di sini ini biaya penyusutan kendaraan di debit 480.000 rupiah, kemudian di kredit akumulasi penyusutan peralatan atau accumulation depreciation vehicle 480.000 rupiah di kredit. Tanggal 31 Juli 2022, perlengkapan terpakai 1.600.000 rupiah. Berarti di sini supplies expense sebesar 1.600.000 rupiah di debit. Kemudian supplies sebesar 1.600.000 rupiah di kredit. Ini tanggal nomor 17 tanggal 31 Juli 2022. Sewa ruang kantor yang dibayar di muka tanggal 1 Juli 2022 menjadi biaya 1 bulan sebesar 4 juta rupiah. Di sini rent expense di debit sebesar 4 juta rupiah. Ada
ada sewa dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah. Demikian jurnal-jurnal pada bulan Juli 2022. Ini saya rangkum dan saya rekap di bawah dari transaksi-transaksi bulan Juli. Nurma Anugrah Talaga, General Journal per 31 Juli 2022. Tadi tanggal 1 Juli 2022 ini sewa untuk Juli sampai dengan September 2022 ini dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah. Jurnalnya itu adalah prepaid rent, kemudian dibayar melalui Bank Mandiri di kredit 12 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 Juli ini diterima piutang melalui Bank Mandiri sebesar 5 juta rupiah di debit, kemudian mengurangi piutang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 8 Juli 2022 ini dibeli perlengkapan tunai. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian cash on hand-nya berkurang sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 10 Juli 2022 di sini diterima pendapatan jasa, namun belum diterima atau secara kredit, maka dicatat sebagai piutang usaha 6.500.000 rupiah. Kemudian pendapatan jasa dicatat di kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 15 Juli 2022 ini dibayar hutang. Ini hutang dagang di debit sebesar 2 juta rupiah. Cash on hand sebesar 2 juta rupiah di kredit. Tanggal 17 Juli 2022 ini pengambilan pribadi oleh Tuan Rindi. Maka di sini Tuan Rindi drawing atau private di debitnya sebesar 500.000 rupiah, di kredit 500.000 rupiah cash on hand. Tanggal 19 Juli 2022 ini menerima pendapatan jasa secara tunai yang ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar 17 juta rupiah di posisi debit. Kemudian di posisi kredit pendapatan jasa sebesar 17 juta rupiah. Tanggal 21 Juli 2022 ini dibeli peralatan berupa meja kursi atau disebut furniture, bertambah di debit 16.500.000 rupiah. Karena dibeli peralatannya dibayar tunai sebesar 4.500.000 rupiah lalu cash on hand. Sisanya kredit sebesar 12 juta rupiah menambah hutang atau akun payable. Tanggal 25 Juli 2022 di sini dibeli kendaraan, maka di posisi debit 15 juta untuk kendaraan. Kemudian dibayar 7.500.000 melalui cash on hand. Sisanya dicicil 30 hari kemudian menambah hutang sebesar 7.500.000 rupiah. Tanggal 28 Juli 2022 di sini pendapatan jasa diterima melalui cash on hand di posisi debit 10 juta rupiah, pendapatan jasa di kredit 10 juta rupiah. Kemudian tanggal 29 Juli 2022 ini biaya iklan, dibayar biaya iklan di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian uang dikeluarkan melalui cash on hand sebesar 1 juta rupiah. Ini biaya iklan. Tanggal 31 Juli dikeluarkan untuk biaya serba-serbi atau disebut miscellaneous expense sebesar 500.000 rupiah di debit. Kemudian dikeluarkan melalui cash on hand 500.000 rupiah di posisi kredit. Tanggal 31 Juli 2022
Ini diterima piutang melalui cash on hand 3.500.000 rupiah, mengurangi piutang usaha 3.500.000 rupiah. Di sini dibayar hutang bank cicilan, bank loan 2.500.000 rupiah di posisi debit, mengurangi hutangnya. Kemudian ditransfer melalui Bank Mandiri di posisi kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 31 Juli 2022 ini dibayar biaya gaji 4 juta rupiah di posisi debit. Kemudian cash on hand-nya berkurang 4 juta rupiah di posisi kredit. Ini tanggal 31 Juli 2022. Ini biaya penyusutan peralatan ini harusnya ini expense, ini bukan cash on hand ya teman-teman, ini harusnya akumulasi depreciation of furniture. Ini salah jurnal. Ini posisi debit 500.000 rupiah, ini posisi kredit 500.000 rupiah. Kemudian tanggal 31 Juli 2022 ini sama, harusnya depreciation of vehicle expense, sebesar 480.000 di debit. Kemudian ini bukan cash on hand ya, ini accumulated depreciation of vehicle 480.000 di kredit. Kemudian ini tanggal 31 Juli 2022 ini perlengkapan tersisa atau terpakai 1.600.000 rupiah office supplies expense di debit. Kemudian office supplies-nya berkurang di kredit 1.600.000 rupiah. Tanggal 31 Juli 2022 ini biaya sewa Juli ini disesuaikan sebesar 4 juta rupiah di biaya sewa, kemudian mengurangi prepaid rent atau sewa dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah. Untuk saldonya totalnya adalah debitnya adalah 103.780.000 rupiah. Kemudian untuk posisi kreditnya sebesar 103.780.000 rupiah. Kemudian lanjut, perintah kedua adalah buku besar. Di sini saya ambil contoh satu ya. Untuk cash on hand ini tadi tanggal 1 Juli 2022 saldo awal ini diambil dari neraca saldo per tanggal 1 Juli 2022. Kemudian teman-teman bisa lihat, kita scroll ke atas ya, saldo awal didapat dari sini. Jadi neraca saldo per 30 Juni atau 1 Juli 2022 ini dimasukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal sesuai dengan posisinya. Kalau di debit masukkan di debit, kalau di kredit masukkan di posisi kredit. Kemudian contoh,
Ini tanggal 8 Juli 2022. Cash on hand-nya keluar di posisi kredit sebesar Rp1.200.000. Maka di buku besar atau general ledger tanggal 8 Juli kita beli perlengkapan dari general journal atau jurnal umum di posisi kredit sebesar Rp1.200.000. Berarti dari saldo awal Rp15.800.000 dikurangi Rp1.200.000, Rp1.200.000, maka saldonya menjadi Rp14.600.000 di posisi debit. Kemudian lanjut tanggal 15 Juli dibayar hutang, maka di posisi kredit kasnya berkurang Rp12.600.000. Jadi seperti biasa teman-teman tinggal pindahin aja dari jurnal umum, pindahkan berdasarkan debit dan kredit. Kalau dia di debit, teman-teman masukin di debit. Kalau di kredit, teman-teman masukin di kredit. Kayak contoh tanggal 17 Juli 2022 pengambilan pribadi oleh Tuan Rindi mengurangi cash di posisi kredit Rp500.000. Kemudian dibeli peralatan, ini general journal ya atau jurnal umum, mengurangi cash Rp4.500.000. Kemudian tanggal 25 Juli dibeli kendaraan Rp7.500.000, mengurangi kas sehingga kasnya tersisa per 25 Juli 2022 sebesar Rp100.000. Kemudian tanggal 28 Juli 2022 ini pendapatan jasa diterima cash, maka posisinya di debit menambah kas on hand sebesar Rp10.100.000. Kemudian tanggal 29 Juli 2022 ini dibayar biaya iklan sebesar 1 juta mengurangi kas. Kemudian tanggal 31 biaya serba-serbi diambil dari general jurnal semua ya atau jurnal umum sebesar Rp500.000 mengurangi sehingga saldonya menjadi Rp8.600.000. Diterima piutang Rp3.500.000.